Saya senang disebut apa? Juragan atau Apa ya enggak? Mas saya paling ya. Mas ya? Like crazy ini sih orang crazy. Lah ya. Ya enggak ris juga. Ya Riz lah. 64 perusahaan ya Riz lah. Mas, jadi kalau kita ngomongin tentang Mas Egy ini kan anu ya Mas ya. Kayak family business. Jadi Trisna Group itu family business dan Mas Egy ini juga merupakan generasi kedua begitu. Nah, Mas Egy umpama kan disebut, wah lah ini enak nih, cuma nerusin doang. Apa dapat privilege gitu. Itu sempat rasa gimana gitu gak Mas pas waktu disebut, wah ini generasi kedua, cuma nerusin doang gitu. Iya Mas Egy. Enggak sih, tapi kalau dari data memang kemarin itu kan saya ikut Business Family Masterclass, salah satu workshop yang isinya itu ratusan orang itu dari generasi 1, 2, dan 3. Dia yang 2 isinya profesor, yang 2 lagi si Datok Tahir, orang yang terkaya 10 besar. Dan pemateri satunya adalah Grace Tahir dari sisi generasi keduanya. Oke, siap. Jadi ada tuh generasi pertamanya ada, generasi kedua juga hadir. Dan ratusan peserta itu ada gen 1, gen 2 kebanyakan. Tapi yang sampai gen 4 pun juga ada meskipun 1-2 orang. Oke. Ternyata saya di situ itu permasalahannya itu sama. Makanya datang ke sana itu semoga bisa mencerahkan lah. Dan dari profesor yang 2 bilang itu, dia melihatnya dari Meksiko, Brazil, Kanada, Amerika, Jepang, Cina, itu dari sejak 1989 sampai 2005 itu hasil risetnya sama. Apa Mas hasil risetnya itu? Hasil risetnya itu generasi kedua tidak bisa melanjutkan bisnis dari si generasi pertama. Yang bisa melanjutkan hanya 30%. Wah, berarti yang 70% gagal loh Mas? Gagal. Oke. Nah, kalau orang profesor bilang itu kan ini statistik ini. Ini lebih bahaya daripada dukun. Orangnya bilang gitu. Kalau dukun mungkin diruqyah, didoakan itu bisa. Tapi kalau statistik ini puluhan tahun di riset ini real. Gitu. Hasilnya tetap sama. Ini sangat-sangat bahaya dan sama. Nah, dengan adanya kelas kemarin itu harapannya jadi naik. Yang 13% generasi ketiga 11% jadi naik 14%, yang generasi 4 3% jadi 4% atau 5% gitu lah. Nah, jadi tadi saya ini menekankan dari sisi statistik ternyata tidak main-main dan hasilnya hancur generasi keduanya. Karena begitu rumitnya sih, kompleksitasnya sih bisnis family ini. Oke. Berarti yang bilang bahwasanya nerusin itu tinggal nerusin juga harus dikoreksi ya Mas ya. Mereka juga tidak sepenuhnya mudah gitu loh. Ternyata juga susah. Bahkan 70% gagal untuk meneruskan bisnis pertamanya. Bisnis pertama generasi keduanya gitu ya Mas. Bahkan saya pernah sampel ke beberapa orang, mungkin lebih dari 10 orang. Kalau memang generasi kedua gampang, coba saya kasih uang, saya kasih modal 10 juta. Bisa nggak bisnis? Agar bisa menghasilkan keuntungan yang alhamdulillah ditolong Allah. Waktu saya pegang dari 30 ke 60 itu. Sama, misalkan dia dikasih modal 10. Ada yang 100 juta, 1 M itu ternyata bingung. Muterinnya agar bisa profit dan dari satu perusahaan menjadi 10 perusahaan itu ternyata orang itu juga mayoritas yang saya tanya itu nggak ngerti, bingung. Ternyata nggak semudah itu. Ada uang itu juga belum tentu juga untuk bisa running bisnis. Oke. Mas Egy, tadi kan jenengan bilang barusan ikut workshop dan datanya sangat clear gitu ya, bahwasanya hanya 30% dari seluruh perusahaan yang di dunia ini bahkan di negara yang saya sebutkan tadi. Ya tadi ya, itu hanya 30% yang lolos gitu ya. Nah, itu faktornya apa Mas? Yang kok hanya 30% itu? Sebenarnya faktornya banyak sekali ya. Yang jelas salah duanya itu terkait profesionalisme dan resisten terhadap perubahan.
Di lain itu, mungkin kalau dari sisi Islam menurut saya pribadi ya, menurut saya pribadi ini, kalau dari sisi Islam itu ternyata hukum waris itu yang dibahas paling panjang, 1 halaman lebih kalau nggak salah. Di waris itu ternyata itu memang di Islam harus terbagi, nggak boleh bagiannya harus sesuai Allah yang ngatur gitu loh. Berarti harus dibagi, yang otomatis secara otak manusia itu anak 1, anak 2, anak 3 itu mungkin berbeda. Jadi nggak bisa disamakan. Nanti kalau sudah terpisah di Islam, di hukum waris Islam, setelah itu mau kongsi, gabung atau kolaborasi silakan, tapi hukumnya dari sisi profesionalisme, bukan dari bukan profesional gitu maksudnya, gara-gara terpaksa misalkan. Jadi dari sisi Islam menurut saya ini sudah paling luar biasa Allah memilihkan ini. Karena kemarin tuh waktu diajarkan kemarin, kalau versi Amerika cara pembagiannya seperti ini di business family perusahaannya. Kalau versi China, Asia, itu pembagiannya seperti ini. Cara generasi 1 keduanya bisa lanjut ini. Cara apa itu? Unit Emirat Arab, UEA itu, cara pembagiannya seperti ini. Itu diajari sama sana. Cuma menurut saya yang terbaik tetap Islam itu sendiri. Wah, mantap. Ini hal yang baru ini buat saya nih. Ternyata versi Islam lebih baik menurut Mas Egi. Menurut saya, menurut saya. Perspektifnya Mas Egi. Nah, boleh di-spill nggak Mas? Seperti apa? Bagaimana Islam mengatur warisan yang kaitannya ini dengan generasi kedua itu? Ya. Nah, gimana tuh Mas? Itu tadi, jadi si perusahaan misalkan kita ada 60, itu kalau versi Amerika kemarin, misalkan ada 2 anak gitu, semuanya harus ada di perusahaan si 60 ini. Cuman porsinya di 95%. 95 versi ini, 95 versi ini, 95 versi ini. Terus di holding itu harus ada semua saudaranya. Itu di Amerika. Kalau adil menurut Amerika seperti itu. Kalau di Islam menurut saya ya dibagi sesuai hukum waris, itu maksud saya. Jadi kalau laki-laki biasanya kan dapat dua lebih banyak, 2 kali lebih dari wanita kayak gitu ya Mas ya. Dan itu pun kalau di perusahaan setelah didapatkan, setelah si ahli waris ini mendapatkan, terserah ahli waris mau ngapain. Maksudnya misalkan deal-dealan dengan saudara yang lain, atau dengan pemilik bisnis yang lain, atau kolaborasi dengan pecah telur misalkan. Terserah. Itu terserah si penerima. Jadi tidak diatur seperti di Amerika tadi. Kalau di Amerika kan karena semua di holdingnya memiliki, jadi kayak nggak bisa gitu Mas ya? Di holding memiliki dan di cabang-cabang memiliki 95% tadi ya? Yang 5% holding. Oke. Itu nggak bisa ya seenaknya gitu, karena harus sesuai holdingnya gitu ya? Atau gimana? Bukan saya, mungkin budayanya di sana itu mungkin berbeda mungkin ya. Oke. Maksudnya berbeda itu saya nggak tahu kenapa kok seperti itu, tapi menurut saya kok namanya orang itu ya pasti pemikirannya berbeda-beda. Oke Mas, aku mau tanya nih yang sesuai dengan ahli waris tadi, ahli waris yang versi Islam. Misal nih, kan Mas Egi dulu kan, saya sedikit tanya tentang Trisna nggak apa-apa ya Mas ya. Dulu kan waktu itu 30 perusahaan tuh. 30-an lah. 30 sekarang jadi 60 perusahaan ketika sudah dipegang Mas Egi. Nah, kalau menurut Islam, apakah semua anaknya itu juga memiliki saham di holding, atau tidak ada holding, ini bagianmu, ini bagianku, perusahaan ini bagianmu, perusahaan ini bagianmu gitu? Atau seperti apa Mas? Enggak. Kalau itu sih terserah generasi pertama sih itu. Oke, gitu. Tapi yang dibahas tadi adalah generasi kedua agar bisa melanjutkan adalah salah satunya profesionalisme. Terus yang kedua resisten terhadap perubahan. Terus yang ketiga pembagiannya harus sesuai Islam menurut saya. Pembagiannya sih. Karena kemarin tuh waktu ada ratusan pengusaha di workshop itu, kan bisnisnya ada yang 10, ada yang 20, ada yang 15.
terus ada yang sampai apa ya, paman, cucu ikut. Itu berarti kan harus lebih detail lagi aturan-aturannya. Dan di sana kemarin diajari cara membuat buku aturan 60 sampai 90 halaman atau bahkan ratusan halaman. Itu aturan kita membahas keluarga dan membahas kantor. Oke. Itu ada aturannya sendiri. Detail. Jadi pada saat ini nggak boleh bahas ini. Waduh, detail sampai puluhan halaman, ratusan halaman. Oke. Jadi intinya itu kayak intinya dari 2 buku itu dipisah gitu tuh Mas. Jadi kayak nanti di ruangan ini kita nggak boleh bahas bisnis atau dalam forum ini nanti kita fokus ke keluarga gitu ya. Iya, misalkan contoh. Ini anaknya nggak perform. Saya sebagai direktur, terus anak saya misalkan ikut kerja gitu. Ternyata nggak perform. Kamu saya pecat. Oke, padahal anaknya sendiri. Bukan. Tadi topinya yang dipakai adalah direktur sama karyawannya. Oke. Terus setelah dipecat, terus administrasi selesai. Setelah itu topinya ayah ke anak. Oke. Ada yang bisa Abah bantu. Kamu kan dipecat dari perusahaan ini. Oke. Sama atasanmu dipecat. Ada yang bisa Abah bantu. Agar hidupmu itu tetap terus survive dan lain sebagainya. Okay. Itu harus terbiasa memindahkan topik kita gitu maksudnya. Oke, paham. Jadi waktu di perusahaan, jadi tadi kan sebagai atasan tuh memecat anaknya sendiri kan. Ya. Oke, karena nggak perform kamu harus keluar. Ya. Tapi di luar kantor dia bukan di luar kantor. Administrasi sudah selesai. Sudah selesai. Terus setelah itu ngobrol, saya sebagai bapak, kamu sebagai anak. Bahkan di ruangan yang sama. Kalau bisa di ruangan yang berbeda sih kemarin. Iya. Ya di ruangan berbeda gitu kan. Betul. Biar di ruangan sebelah gitu, di ruangan keluarga gitu ya. Yeah. Jadi aku sebagai ayahmu, apa sih yang saya tak bantu gitu kan. Iya. Iya. Suami istri pun juga sama. Modal yang disetor, istri berapa, terus suami berapa harus jelas. Kalau enggak nanti kalau perusahaannya nambah banyak. Aduh, rumit ya. Rumit. Iya. Aku jadi keinget Mas, ada salah satu teman dan dia itu gini. Mungkin ini relate dengan Mas Egi juga tuh. Jadi dia itu adiknya kerja ikut dia, si kakak itu. Nah, si kakaknya, si kakak punya perusahaan gede. Si adiknya ini bagus secara kinerja, tapi nggak disiplin. Datangnya telat dan sebagainya. Terus ditegur kan sama HRD-nya gitu. Wah, lah ini punya masku sendiri ya. Arep nyapo kan gitu. Ternyata malah dipecat nih si adik ini. Karena dia nggak menghargai sebuah aturan yang disepakati oleh perusahaan itu. Nah, tapi di luar kantor katanya kamu jago. Ya udah dimodelin sama kakaknya. Nah, itu sebagai kakak yang membantu itu tadi. Tapi sebagai atasannya dia harus menghargai sebuah aturan yang disepakati perusahaan. Kayak gitu ya mungkin. Kayak gitu. Dan itu permasalahannya itu dari ratusan orang yang ada di sana itu sama semua. Kalau pertanyaannya tadi apa Mas yang orang tua, ini salah satu masalah juga sih selain profesionalisme dan resisten terhadap perubahan. Oke. Si Dato' Tahir bilang orang tua itu biasanya ada 2 masalah. Oke. Bingung ada 2 hadapan masalah. Yang pertama si Dato' Tahir bilang, ini anakku bisa enggak ya? Keraguan terus mungkin tetap dianggap anak kecil mungkin ya. Ada muncul keraguan terus menerus. Entah bisa atau enggak itu kan sebenarnya bisa tes IQ, tes EQ, performanya itu by KPI, SOP-nya dijalankan atau enggak itu kan bisa terdeteksi lah. Yang pertama. Yang kedua, takut nanti kalau anaknya bisa mandiri, tidak menghormati orang tuanya. Nah, itu versinya Dato' Tahir, itu orang tua yang fail. Waduh, kok sampai seperti itu. Di sisi lain, anak itu wajib menghormati orang tuanya. Gitu. Jadi 2 ini juga sumber masalah juga ini. Oke. Kalau orang tua memiliki 2 karakter ini bisa jadi
bisa dipastikan dia fail gitu ya. menurut Fail Dr. versinya Tahir. si Dato' Tahir ya kemarin. Jadi merasa anaknya nggak mampu itu juga bisa fail, kemudian merasa anaknya mampu, kemudian nggak hormat juga fail gitu ya. Takut kalau nanti anaknya sukses itu Nggak malah hormat sama nggak hormat. Jadi mandiri, jadi Terus kalau yang benar menurut Dokter Tahir gimana Mas berarti Mas? ya kita harus percaya, yang pertama tadi kita harus percaya anak kita. Kalau memang hasil tesnya bagus, KPI-nya bagus, kita harus percaya semua keputusan apa yang dia ambil. Lagian nanti generasi pertama waktu beliau nggak ada dilanjutkan oleh anak-anaknya ini. Terus yang kedua tadi itu dari sisi apa Mas tadi? Yang pertama itu Apa tuh Mas? Yang pertama itu anaknya itu Oh, yang anaknya tadi kan hormat. Yang kedua ya, kan hormat. Kalau dia sukses takut nggak menghormati hormatan. ayahnya. Ya. Itu Dato' Tahir bilang kamu harus meyakini anakmu akan tetap hormat. Oke. Kalau Apalagi orang yang beragama di Islam, di agama apapun setahu saya, apalagi di Islam itu kan menghormati orang tua itu kayak luar biasa lah maksudnya itu. takzimnya luar biasa. Nah, itu Hormatnya luar biasa. yang kedua ini juga jangan takut. Lah kadang dari jutaan yang di Indonesia mungkin ada 300 juta orang, ada kasus yang 1-2 orang anak nggak dituruti dibelikan motor, mukuli orang tua. Tapi kan ini sebenarnya dari 300 juta gitu loh. Iya. Dan bisa jadi orang yang mukuli orang tua ini ya saya bilangnya ini perlu ke dokter gitu loh maksudnya. Iya, memang media kita gitu Mas, suka yang unik-unik gitu diangkat-angkat. Jadi akhirnya menjadi sebuah kayak hal yang umum gitu. Hal yang umum. Padahal itu kan enggak. pengecualian di antara sekian juta tadi kan. Ya, kalau misalkan saya Mas Agung kan nggak mungkin nggak menghormati. Insya Allah nggak mungkin. Nggak mungkin, Insya meskipun Allah nggak mungkin. bahkan pecah telur sampai di titik ini, saya sampai di titik ini itu ya doa-doa orang tua. Iya, betul. Mas Egi aku mau tanya nih, dan Mas Egi termasuk yang berhasil lah ya dari yang generasi kedua yang berhasil. Dari Trisna Group menjadi 30 perusahaan, sekarang menjadi 60 perusahaan lebih. Formulanya apa Mas? Bagaimana generasi pertama menyiapkan generasi kedua dan bagaimana generasi kedua ini kemudian menangkap itu menjadi sebuah bisa melanjutkan estafet. Nah, itu gimana Mas? Kalau menurut saya itu tanggung jawab sih Mas. Tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab. Maksudnya jadi pada saat umur 23 dulu saya ditugasi untuk membangun stasiun pengisian dan pengangkutan bulk LPG. Itu pada saat saya kuliah lah, 22, 23. Itu ditugasi ayah? Ditugasi ayah. Oke. Saya nggak ada, maksudnya nggak ada siap dah bismillah. Tapi siap saya, bismillah saya itu bentuk tanggung jawab saya. Orang itu harus tanggung jawab. Bukan sesuai passion, bukan sesuai hobi. Bukan. Kalau kita berpikir seperti itu nantinya pilih-pilih kerjaan gitu loh maksudnya. Oke. Nah, kalau kita tanggung jawab apa yang dikasih atasan kita, dikasih orang tua kita, ya kita harus gimana caranya mindsetnya tanggung jawab ini harus sesempurna mungkin. Itu mindset yang saya tanam. Jadi mau umur 22, 23 nggak masalah ternyata sekarang pun saya memberi tugas ataupun teman-teman generasi pertama memberi tugas ke generasi kedua ya curhatan teman-teman itu nggak mau. Iya, betul. S1-nya nggak sesuai jurusannya. Betul, Loh, saya malah belum lulus juga gitu loh maksudnya itu. Itu bentuk tanggung jawab, bukan sesuai passion, sesuai hobi, sesuai. Iya. Tanggung jawab itu merupakan kok Mas. Menurut saya kan tanggung jawab itu merupakan sebuah result ya. Mas Egi punya tanggung jawab. Ini adalah merupakan sebuah hasil menurut saya di umur 23 tahun. Nah, faktor terjadinya kok bisa punya tanggung jawab itu dari mana Mas Egi? Ya itu
Itu saya juga nggak tahu ya. Oh, nggak tahu ya? Nggak tahu. Oh, ya Allah ngasihnya seperti ini. Oh, tiba-tiba pemberian gitu, tiba-tiba pada saat itu siap, tanggung jawab saya sebagai anak siap menurut gitu ya Mas Egi ya? Kalau dulu mindsetnya profesional karena kan ditugasi. Oke. Jadi yang penting hitungannya cocok. Oh. Nah, Oh, ada hitung-hitungannya juga? ada. Pada saat itu seingat saya digaji 750.000. Oke, iya. Nah itu ya sudah oke. Deal, tanggung jawab. Ya tanggung jawab itu. Cuman bedanya pada saat saya sekitar berapa tahun yang lalu berarti? 15 tahun yang lalu itu tanggung jawabnya itu ya seperti ini. Bikin itu. Bikin itu. Kalau sekarang saya mikirnya itu gimana karyawan ribuan ini agar bisa bekerja. Otomatis gimana cara perusahaan ini bisa terus bertahan. Sampai generasi ke-3. Otomatis karyawan kan insya Allah juga akan terus bertahan. Itu yang sekarang lagi saya galaukan sebenarnya. Karena hasil dari riset kan 11-13%. Dan itu nggak mudah, lebih nggak mudah lagi. Mas tadi kan di awal-awal 30. Dari sekarang 11-13% itu apa tuh? Generasi 1 ke 2 30% yang bisa melanjutkan. Oke. Generasi 2 ke 3 yang bisa melanjutkan cuma 11-13%. Jadi itu lebih kecil lagi. Oke, yang ketiga ya. Ini sedikit saya nggak tahu solusinya. Cuman saya bermindset bahwa anak Muslim itu jika laki-laki kalau dia sudah balik dia harus bisa bekerja. Itu mindset yang saya tanam sekarang. Padahal laki-laki berapa paling? Kayak SD tuh Mas, SD kelas 5, 6 itu udah balik ya? SD yang kelas 6 lah ya. Yang dikatakan balik itu kan sudah kayak mimpi basah, terus sudah bisa membedakan mana baik mana benar, tamyiz itu kan. Kayaknya kelas 5 atau 6 deh Mas. Ini mindset saya itu sekarang gimana caranya anak saya nanti udah bisa kerja. 6 SD laki-laki itu harus bisa kerja sendiri. Oke, maksudnya nggak dikasih uang saku atau gimana? Bisa kerja sendiri itu? Ya bisa kerja, dia bisa bertanggung jawab, balik lagi bertanggung jawab atas dia sendiri. Karena dulu ada di Amerika itu Mas yang presentasi bisnis nanti dikasih modal dibeli sahamnya dan lain sebagainya itu apa? Pernah tahu nggak Mas? Yang apa? MLM itu? Bukan. Jadi ada orang-orang presentasi. Saya punya produk ini. Oke. Terus ada orang pebisnis mau beli sahamnya kalau cocok. Iya kayak gathering investor gitu ya. Ya, gathering investor. Itu ada anak SD yang presentasi dan presentasinya luar biasa bagus. Di Amerika ini? Di Amerika. Di Indonesia pun ada yang Rio siapa itu? Iya. Nah, itu kan juga SD, juga bisa kerja sendiri. Oke. Terus ada influencer anak-anak itu ya tahu kok. Maksudnya literasi keuangan tuh tahu, mungkin dari bayi udah diajari deposito. Kalau deposito ya kalau di saya kan enggak ya, maksudnya tapi diajari istilah-istilah bisnis itu gitu ya, karena tergantung visinya si orang tua ya. Ada orang tuanya dokter, bapak ibunya udah diajari badan itu ada tulang, ada kulit, ada. Ya mungkin kalau bisnis sama sih, harusnya ikhtiar saya gen 2 ke gen 3 karena 11-13% ini harapan saya dengan metodenya ini itu bisa jadi presentasinya nambah. Mas Egi, dari tadi kan karena tanggung jawab nih, karena ternyata di umur 23 tahun udah dikasih amanah atau dikasih tugas sama abahnya untuk membuat stasiun gas dan ternyata berhasil karena hitung-hitungannya cocok. Karena pertolongan Allah berhasil gitu ya. Terus ternyata sekarang diamanai 30 perusahaan ya. Itu setelah kapan Mas itu? Itu pada saat saya umur 26 mungkin ya. 25 26. Jeda 3 tahun ya? 26 lah. Artinya saya dari saya ya ini, kurang lebih. Iya. Artinya dari stasiun gas tadi sampai diamanai 30 perusahaan itu jedanya cuma 3 tahun Mas. 23 ke 26 kan? Iya 26
Ya sekitar segitu ya. Iya, oke. Wow. Alhamdulillah. Itu usia 26 diamani 30 perusahaan dengan ribuan karyawan. Alhamdulillah. Gimana rasanya, Mas? Dulu belum ribuan sih kalau seingat saya. Oh, dulu belum ribuan? Belum. Masih ratusan begitu ya? Ratusan. Nah itu gimana? Perasaanmu Mas umur 26 tahun loh. Enggak sama seperti waktu 22 dikasih Stasiun gas dikasih itu? stasiun gas itu. Oke. Saya merasa insya Allah tolong saya bisa, saya mampu dan alhamdulillah naik jadi sampai 60 perusahaan. Beda lagi dulu saya diminta jadi bupati. Nah pada saat diminta jadi bupati, bukan bidang saya satu. Yang kedua saya tanya beberapa ustadz ternyata ya lebih hati-hati lah karena tanggung jawabnya mungkin di penduduk 1,5 juta orang itu kalau dituntut ke akhirat ya bonyok juga kelihatannya. Ya. Tapi ketika dimintai bisnis, insya Allah saya mampu ditolong Allah. Ya nggak ada minder, nggak ada ketakutan nggak ada. Tapi ketika diminta jadi meneruskan bupati, belum siap. Berarti kalau belum siap satu ketika jadi siap berarti Mas ya? Nah itu nggak tahu. Kita lihat nanti ya teman-teman ya. Soalnya ya nggak tahu ya nanti pemikirannya teman-teman ya. Iya. Enak ya. 20 tahun jadi anaknya bupati itu ya udah capek juga ya sebenarnya. Capek Mas ya? Capek. Jadi bagi yang belum tahu Mas Egy ini adalah anak bupati yang memegang 20 tahun gitu ya Mas 20 tahun kekuasaan. Kekuasaan Kediri. Nah, jadi diamanai. Abahnya 10 tahun ya Mas, 2 generasi gitu ya. Ibunya 10 tahun, 2 generasi. Dan inilah putranya. Capeknya gimana Mas jadi memegang amanah menjadi anak bupati gitu? Capeknya yang jelas semua kan sudah terstruktur ya. Ini saya pada saat saya sedikit cerita. Iya. Karena kan dulu ada 20 tahun ada ajudan, sekpri dan enggak 1-2 orang. Banyak ya Mas. Banyak. Sekarang itu kalau saya berbakti kepada orang tua, kalau pas ngomongin bisnis, wah debat oke lah. Ada suatu momen saya pergi ke Tunjungan Plaza Surabaya, meeting bisnis. Saya memposisikan sesuai jabatan saya. Dan orang tua ya harusnya sesuai jabatannya beliau kan. Meeting selesai. Setelah itu ngajak ke belanja lah, salah satu brand. Itu saya melayaninya itu mungkin 150% seperti ajudan-ajudannya si orang tua dulu karena melihatnya saya itu. Jadi misalkan ke fitting room dijagain. Saya menjagain kayak Dan itu bentuk bakti saya memang seperti itu salah satunya gitu Mas. Jadi tadi meeting itu profesional. Setelah itu sudah selesai meeting, saya langsung memposisikan anak yang apapun orang tua mau keinginannya selama saya bisa, saya akan mengorbankan semuanya untuk orang tua saya gitu maksudnya. Oke. Itu bentuk berbaktinya gitu berbakti. Ya. Nah, karena yang saya lihat 20 tahun itu kan seperti itu. Salah satunya. Iya. Maksudnya Bapak selalu dijaga di gitu ya. Terus sekarang Mas Egy yang jaga gitu maksudnya ya. Sendiri. Tapi kalau dulu kan banyak orang dulu. Shift pagi, shift sore, si malam. Terus setelah ada perintah A disampaikan ke tim. Nah kalau ini kan saya enggak gitu loh maksudnya. Jadi kan saya sendiri. Ini ya itulah. Terus dari SD itu saya umur kelas 6 SD itu sudah saya pulang sekolah naik LEN. Enggak tahu di luar kota apa namanya. Di sini apa namanya? LEN. Kol Janggol. LEN itu kan kalau mungkin di kota-kota LEN ya. Itu naik LEN itu. Pedesaan namanya ini. Mas tolong masukin saya PNS Mas. Oh gitu? Ya padahal udah SD, SMP. Akhirnya itu. Diminta tolong. Biar supaya jadi PNS. Nah, jadi kalau sekarang ada orang mau minta tolong masukkan ke perusahaan Trisna Group.
ya silahkan tes. Karena dari SD saya udah diminta tolong Untuk masukkan orang untuk jadi masukkan PNS. PNS. Itu pun kan ya nggak mungkin. Tuh, sebenarnya. Iya. Saya masih SD nih. Akhirnya ini orang tua saya ingat ini. Jadi kalau ini rumah saya, Iya. lainnya dari sini, Mas kiri Mas, Mas, ketok kiri Mas. Saya turunnya agak jauh, Oke. berapa ratus meter, biar lama-lama agak ketahuan kalau saya anaknya bupati gitu. Saya tahu Mas, jenengan kan anak bupati kok naik land gitu loh. Kan harusnya biasanya kan ada yang nganter gitu kan. Masa naik land Mas Egi? Ya pernah naik sepeda, naik land, diantar juga pernah. Oh, ya sesekali naik land gitu ya. Orang kan ada POV lain lah maksudnya. Iya. Ternyata saya nggak narkoba, saya nggak minum alkohol, dan saya alhamdulillah juga ditolong Allah nggak merokok. Itu bagi sebagian orang juga aneh. Kenapa Iya. kok wis duit enek, padahal sing duit kan bukan saya, sing duit kan orang tua saya. Iya. Tapi kan Nah, saya kan kerja atau maksudnya. Terus kok gak foya-foya gitu, itu alhamdulillah itu juga POV lain lah. Ternyata itu ada orang yang ngiranya itu enak, ada orang kamu kok gak ngepil gitu loh malah. Kamu kok gak dugem lah minimal Mas. Iya. Kok nggak menikmati? Kok gak menikmati hasil kerja keras orang tua ini? Iya. Terus gimana? Sampean menanggapi POV itu bagaimana Mas Egi? Maksudnya dari menurutmu itu kok nggak terjerumus ke arah situ? Ya saya pikir alhamdulillah ya. Saya pikir saya kok gak gitu juga ya. Padahal maksudnya sampai detik ini pun, kalau dulu kayak bupati lah, sekarang kan alhamdulillah orang tua orang ada. Kok pernikahan 10 tahun ini kok alhamdulillah itu awet juga. Awet, padahal godaan tuh sebenarnya ya banyak gitu loh. Ya karena ditungguin di sini. Enggak, godaan banyak. Kan ya sering keluar kota sendiri dalam arti keluarga nggak ikut. Iya. Nah, itu kan juga berat juga maksudnya. Karena kan kalau ada zaman sekarang maksudnya fasilitas kan ada maksudnya. Uang ada. Ada, maksudnya orang kan enggak, maksudnya fasilitas untuk untuk nakal ada gitu loh. Maksudnya mau ke diskotik juga tinggal Google Map ketemu. Iya. Mau minum-minum Google Map gampang lah. Kalau zaman dulu mungkin susah. Mungkin zaman dulu nggak tahu. Sekarang kan gampang. Iya. Cari apa perempuan lah misalkan itu kan juga mudah sekarang. Akses di mana-mana. Akses di mana, katalog pernah Banyak. lihat. Oh, katalog pernah lihat ya, Mas? Lihat. Tapi kan ya alhamdulillah kok. Alhamdulillah. Ya semoga saya mau doanya aja. Amin. Tetap langgeng lah. Amin. Tetap langgeng dengan beliau dan tetap langgeng dengan kalau nambah istri 2, 3 ya tetap langgeng gitu maksudnya Mas. Wah, ini di depan istrinya lah ini. Ini di depan masuk sini Mas. Dan juga di ini. Mas, apa menurut Mas Egi yang paling paling bisa menjaga Mas Egi gitu loh. Maksudnya untuk ke arah sana itu yang paling bisa menjaga dirimu itu apa? Agama. Agama ya Mas ya. Tapi saya bukan berarti saya ahli agama Mas ya. Maksudnya ya baru belajar sedikit-sedikit kok Masya Allah sesuai maksudnya yang Allah ajarkan sama Nabi ajarkan kok sebenarnya malah nggak menyusahkan. Sebenarnya malah nggak menyusahkan sebenarnya Mas. Kalau Mas Egi belajar agama udah dari dulu Mas atau kapan? Enggak. Barusan. Barusan? Ya. Baru 1 hari 2 hari atau baru kapan? Ya, baru beberapa bulan lah Mas. Tapi dalam arti agama ini definisi apa ini Mas maksudnya? Tapi gini loh Mas. Kalau kitab-kitab kan ya saya nggak tahu maksudnya orang awam. Sejak saya kenal Mas Egi ya waktu itu kan ada syuting di tempat Mas Egi, narasumber kita kan. Waktu itu karena jauh syutingnya di tempatnya Mas Egi. Itu sekitar tahun 2023 kalau nggak salah. Nah aku ingat banget Mas Egi sudah ngajak saya waktu itu sholat duhur. Wah ini berarti kan jarang-jarang Mas orang yang ngejak. Menurut saya ya kalau nggak ngerti agama itu jarang-jarang ngejak sholat duhur di masjid atau musola waktu itu ya. Nah itu artinya sudah melakukan penjagaan terhadap melakukan agama ini sudah sejak lama gitu loh Mas menurut saya. Jadi kalau menurut Mas Egi barusan belajar agama menurut saya itu tawaduk lah. Enggak, maksudnya definisi belajar agama apa kalau kitab saya sama sekali nggak tahu. Tapi yang jelas
kalau ada kajian 2 jam gitu, saya biasanya nggak muluk-muluk apa. Yang penting ada satu hadis atau satu ayat yang mungkin bisa saya terapkan itu udah lebih dari cukup, sudah sangat lebih dari cukup lah. Nggak muluk-muluk 2 jam nanti dipraktekin semua, nggak cuma satu aja. Itu udah luar biasa. Jadi belajar kalau ada satu hadis dipraktekin. Ikhtiar. Mencoba mempraktekkan ini. Ya, mencoba mempraktekkan ini. Berarti bukan hanya tentang belajarnya aja ya, tapi tentang disiplin bagaimana kita melakukan ajaran yang kita terima. Iya. Oh, itu yang mungkin berbeda dengan saya. Itu pun Mas, itu pun di bisnis family maksudnya ini. Oh iya. Itu saya pengajuan agar teman-teman kalau di daerah kantor pusat itu, pengajuan agar sholat asarnya bareng-bareng itu juga ajuannya prosesnya panjang sampai di ACC gitu. Oh, oke. Jadi makanya tadi kalau ajak sholat duhur sebenarnya nggak semudah itu juga. Ada proses sampai sekarang itu duhur sama asar di ACC. Di ACC gitu Mas. Itu semua karyawan berarti Mas yang semua yang itu? ada di daerah situ yang laki-laki diusahakan harus ke sana. Mas, ini sudah bagian akhir dari podcast kita. Jadi kalau sekarang Mas Egi di Trisna Group sebagai apa berarti Mas? Sebagai direktur utama di seluruh perusahaan di Trisna Group untuk saat ini ya. Jadi direktur utama di seluruh perusahaan. Iya. Oke. Terus Ayah sebagai? Ayah sebagai komisaris. Juga sebagai pemegang saham. Oke. Mas Egi juga pemegang saham juga? Secara akte iya, tapi secara kepemilikan enggak. Oke. Saya masih belum paham. Ya, maksudnya secara akte itu semua 60 perusahaan saya ada di situ. Oke. Cuman kalau secara kepemilikan, itu kan pemiliknya generasi pertama semua. Cuma tulisan aja lah maksudnya. Ibu juga di situ di komisaris. Ibu di komisaris di beberapa perusahaan, tidak semua. Beberapa perusahaan aja. Yang semua adalah ayah gitu ya Mas? Ayah semua, saya semua, sama ada kakak itu di bagian keuangan juga. Semua ya. Oh begitu, oke. Mas sekarang berapa karyawan yang ada di Trisna Group itu Mas? Saya pernah hitung kasar itu 1000-an ada insya Allah. 1000-an dari 60 perusahaan? Iya. Oke. Mas boleh dibocorin perputaran uangnya berapa 60 perusahaan itu Mas? Kalau per tahun ya triliunan insya Allah. Wah insya Allah triliunan, tepuk tangan teman-teman. Alhamdulillah. Triliunan loh guys. Alhamdulillah. Triliunan itu triliunan yang besar atau triliunan kecil Mas? Kecil. Oke, Masya Allah. Nah Mas Agi, hal yang paling susah menurut Mas Egi mengelola aset triliunan dalam tahunan ribuan karyawan itu apa sekarang Mas? Hal yang paling susah menurut saya sih menyatukan ini visi misi corporate value di bisnis family tersebut. Misalkan ada suami istri berbisnis, visi misi corporate value-nya sama. Ada sebuah bisnis, visi misi corporate value sama. Itu yang paling susah menurut saya. Karena tiap orang itu kan pemikirannya kan berbeda-beda. Jadi visi misi masing-masing perusahaan itu visi misi foundernya. Jadi kalau ada pertanyaan kan, perusahaan apa yang bisa panjang, yang bisa long lasting. Kalau menurut saya itu satu itu market, yang kedua itu kalau perusahaan keluarga ya bisnis family-nya ini visi misi harus sama corporate value-nya sama. Kalau yang non keluarga ya foundernya mau dibawa kemana sih perusahaan ini dikayuh gitu maksudnya Mas. Itu yang berat karena kalau sudah nggak sama di bisnis family pasti berat, menjalaninya itu sangat berat. Saya tajamkan bentar Mas. Berarti value keluarga sama corporate value-nya sama gitu ya? Gimana tadi? Corporate value menyamakan corporate value, terus visi, misi di semua bisnis family yang ikut terlibat di bisnis. Oke. Karena itu kan akan berefek, saya pengen
bisnis visi saya ingin bisnis pertambangan hulu. Ternyata yang lain jangan ke F&B aja. Jangan ke F&B, ke jasa aja. Jangan di bidang keuangan itu kan berbeda pendapat. Akhirnya kan dan itu umum, itu terjadi di bisnis family umumnya pasti. Ada yang pengen anaknya jadi kalau jurusan hukum jadi notaris, pengacara, padahal bisnis ayahnya bukan dihukum. Dia susah menyatukan itu ya Mas. Dengan tadi loh profesionalisme maksudnya. Terima kasih Mas Egi udah Terima kasih mampir. banyak Mas Agung, terima kasih. Sampai jumpa di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.